peluang satu yang harusnya gol itu 90% gol. Tapi dia nggak gol. Ini kelihatan kepercayaan dirinya jatuh nih pemain. Satu peluang. Iya. Nah, Tammy Abraham 10 peluang ada yang gol. Yang banyak save kan Rui Patricio. Artinya kan diserang terus itu. Roma ya. Parah. 0 shot on target. 0 shot on target. Ini terburuk. Gua kan kemarin bilang November goyang nih Napoli, Iya. tapi kayaknya enggak nih. Gua Kalau juga. kalau melihat kayak gitu enggak nih. Kayaknya mereka stabil masih terus nih. Spalletti hebat. Walaupun gonta-ganti pelatih dan musim ini sama kayak Arsenal sebetulnya. Pembelian pemain yang dilakukan oleh Spalletti Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam hidup, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas hadir untuk Serie A Liga Italia. Ada Hibit. Dan ada bukan Hadi. Bukan Hadi. Hadi dah. Siap. Is ya. Alhamdulillah. Iya, ini warnanya biru nih ya. Napoli banget nih. Napoli banget. Napoli belum kalah nih. Tunggu di puncak. Iya, masih di puncak. Kita akan baca dulu hasil-hasil pertandingan di Giornata ke-11. AC Milan mengalahkan Monza 4-1. Kemudian Fiorentina kalah lawan Inter 3-4. Udinese kalah di kandang. Akhirnya capek juga kayaknya Udinese. Lawan Torino 1-2. Bologna mengalahkan Lecce 2-0. Kemudian Atalanta kalah untuk pertama kalinya lawan Lazio dengan skor 0-2 dan Roma. Ya sudahlah ya, kalah 0-1 dari Napoli. Berikutnya Cremonese dikalahkan oleh Sampdoria dengan skor 0-1 dan Sassuolo mengalahkan Verona dengan skor 2-1. Itu hasil-hasil di Serie A Giornata ke-11 dan Napoli masih ada di puncak klasemen Capolista dengan 9 kali menang 2 kali seri. AC Milan di posisi kedua. Milan ini mainnya biasa-biasa aja. Yang penting menang ya. Ya kan nanti kita bahas. Terus Lazio. Ini luar biasa. Lazio sama Napoli lagi on fire. Peringkat ketiga, Atalanta untuk pertama kalinya kalah sehingga mereka tergeser di posisi 4. Roma masih di posisi kelima, Udinese turun di posisi 6, Inter di posisi ke-7, Juventus masih di posisi ke-8. Dan kita lihat di papan bawah, tentunya masih sulit untuk keluar dari zona degradasi adalah Verona dan Cremonese. Ini Udinese sudah menang lumayan ya, mulai bisa keluar dengan pelatih mereka. Siapa tuh? Stankovic. Dejan Stankovic. Baik, kita akan bahas dulu pertandingan di Giornata ke-11. Juventus mengalahkan Empoli. Ya. 4-0 ya. 4-0. Ya, ini hasil yang pastinya bagus ya buat Juventus ya. Melanjutkan apa yang terjadi di pekan sebelumnya di mana mereka juga menang dengan cukup meyakinkan dan ini buat obat lah buat mereka. Cuman obatnya ini tahan berapa lama nih? Karena ya mungkin tantangan terberat Juventus sekarang adalah lolos ke 16 besar Liga Champions. Dan itu udah hampir mustahil kan? Ya susah. Sudah sangat susah gitu. Liga malam Jumat ya? Iya. Kalau mereka gagal di situ, gue khawatir sih mereka akan ini lagi, kena setback lagi gitu. Kena langkah mundur lagi. Dan jangan lupa, lawan Empoli ya kualitasnya mungkin jauh sekali ya. Kita harus ingat ya Juventus bagus lah, udah bisa mungkin hasil-hasil belakangan ini cukup membangun kepercayaan diri mereka. Tapi mereka harus lihat ke atas. Mereka masih tertinggal 5 poin loh dari peringkat ke-4 bahkan ya. Artinya ini sebuah bahaya besar sebetulnya buat Juventus, masih dihadapi Juventus. Kalau mereka tersingkir dari Liga Champions musim ini, mereka kan harus kejar di jalur liga. Mereka harus finish di 4 besar. Padahal di situ ada Napoli, Milan yang lagi on fire nih, Lazio, Inter juga begitu yang lagi bangkit ya. Tim gua. Roma juga. Ya udah. Lu gak bahas sih. Itu kan 4 besar juga, Wit. Wah, tega amat loh. Jadi ini kemenangan yang penting setidaknya menjaga ritme ya. Iya. Untuk ritme kemenangan. Mudah-mudahan sih terus terjaga seperti ini ya. Paling tidak kemenangan-kemenangan telak ini bisa membangun kepercayaan diri tim yang terus terang memang turun banget sih sebelum ini ya. Waktu mereka kalah dari Monza, mereka kemudian kalah dari Milan, dikelecehin sama Milan kayak gitu. Asik! Bahasanya itu gua demen, dikelecehin. Kayak zaman gua anak-anak dikelecehin. Emang dia songong kalau ngomong Milan emang. Ya mudah-mudahan ya kita lihat nanti Juventus. Lu lihat dari Juventus ini biarpun lawan Empoli, tapi menang ini penting banget karena mereka kembali menempel Inter ya. Iya, gue pikir penting ya. Dan juga kalau menurut gue di sini Allegri mulai nemu ya pola apa yang cocok buat timnya. Karena sebetulnya
di musim ini Allegri agak sedikit kurang beruntung ya. Dia memang datangin pemain-pemain bagus, Pogba, Di Maria. Tapi kan banyak cedera tuh. Iya, nggak bisa dipakai semua. Nggak bisa dipakai semua. Sekarang tuh masih ada 7 pemain yang harus masuk kamar medis. Dan kamar medis. Ya. Dan di antaranya ada Pogba, ada Di Maria, masih ada Federico Chiesa, pemain-pemain penting buat Allegri ya. Dan kalau gue lihat dari 11 kali main di Serie A musim ini, Allegri kan gonta-ganti formasi tuh. Ya. Masih nggak jelas emang. Ada 4 formasi yang dipakai Allegri di 11 pertandingan awal ini nih. Ada 4-4-2, 4-2-3-1 dan 4-3-3 juga, dan terakhir 3-5-2. Atau 10-0 ada tuh, 10-0. Ya, di tengah semua ya dia. Muter-muter aja kan? Iya. Iya, di 3-5-2 ini dipakai di 2 pertandingan terakhir lawan Torino dan lawan Empoli. Ya paling enggak memang walaupun 2 lawan ini levelnya di bawah Juve, tapi kan hasilnya positif nih. Dan kemarin kalau kita lihat kemenangan 4-0 juga mainnya kan luar biasa tuh. Iya. Kemudian juga ada Moise Kean yang juga mulai cetak gol. Cetak gol. Artinya ini sebuah hal yang positif lah. Paling enggak mengangkat percaya diri anak-anak Juventus. Ya, dan kita akan melihat nanti bagaimana setelah dia gagal di Liga Champions atau Liga Eropa ya. Ini akan melihat bagaimana reaksi dari Allegri. Betul. Karena ya kalau mereka gagal lolos dari fase grup ya, sebuah kemunduran besar buat mereka. Apalagi mereka pernah buat Italia juga. Iya. Apalagi mereka pernah kalah kemarin dari Maccabi Haifa. Itu malu besar buat Juventus gitu ya. Ya istilahnya kalau Maccabi Haifa 6 poin lah didapatkan dari semua tim ya. Juventus, Benfica, PSG. Begitu Juventus kalah dari Maccabi Haifa udah kiamat lah. Dan ini kayaknya sih kalau gue bilang sih mereka nggak akan lolos. Dan mereka harus cari jalan lagi di jalur Liga. Makanya harus finish 4 besar. Oke. Tapi kalau lihat dari kemenangan ini apakah Allegri akan nyaman kembali atau aman? Aman, dari pemecatan. Pasti aman, karena kan ya dua hasil kemenangan beruntun paling nggak aman nih sampai November lah, gue yakin sih masih aman gitu ya. Ya karena itu lagi kembali lagi kalau memecat Allegri itu adalah sesuatu yang kompleks gitu buat Juventus. Membuang uang ya. Membuang uang, gantinya siapa? Apa ya? Ya mungkin mereka mengincar Zidane katanya. Kalau Zidane gue setuju banget tuh. Iya gitu, gue juga setuju. Tapi apakah Zidane mau masuk ke tengah musim dengan kondisi kacau balau kayak gini gitu ya, kita nggak tahu. Mungkin Zidane mau tapi di awal musim nanti. Tapi gue dengar atau gue baca itu Zidane hari ini mengatakan saya sudah ingin segera kembali. Apakah ini tanda-tanda tim mana ya yang kira-kira apakah Juve ataukah? Ya pasti kalau mendengar itu Juventus pasti akan ambil ancang-ancang sih. Kalau gue lihat. Bukan Roma ya. Mana mau pelatih Roma dia. Mungkin nggak Zidane di Juve? Ya, gue pikir mungkin aja. Tapi kalau menurut gue dengan kondisi Allegri yang sedang positif di 2 pertandingan terakhir, kayaknya enggak ya. Paling enggak ya bener lu bilang tadi, paling enggak dipertahankan sampai akhir musim. Nanti dilihat nih akhir musim posisinya sejauh mana. Kalau seandainya memang keluar dari 4 besar, bisa jadi Allegri yang akan didepak. Tapi kalau seandainya masih di 4 besar, ya gue pikir Allegri akan tetap dipertahankan sih. Dan kita akan melihat ya, ini yang penting Juventus menang. Gue berharap bahwa Serie A ini semakin seru di atas. Kalau nggak ada Juve nggak seru. Masa panitia liga nggak ada? Nggak seru. Panitia liga. Panitia liga. Kita akan lihat Fiorentina ya dikalahkan oleh Inter. Ini juga kemenangan penting Inter. Meskipun di menit injury time ya golnya gitu. Iya. Dan mungkin yang lebih disorot adalah kejadian jauh sebelum itu. Waktu Inter masih 2-0 ya. Itu yang jadi kontroversi karena waktu itu kan si Federico Di Marco melanggar Giacomo Bonaventura di kotak penalti. Ini ya ke lutut gitu. Tackle ke lutut yang kartu merah itu. Harusnya kartu merah. Harusnya kartu merah. Dan itu jadi kontroversi karena nggak dikasih kartu merah. Wasit udah ngelihat monitor VAR padahal. Udah ngelihat monitor VAR. Kartu kuning pun nggak. Parah wasit. Ya memang waktu itu skornya udah 2-0 ya. Kita juga mungkin nggak tahu apakah itu akan mengubah jalannya pertandingan. Tapi wajar kalau Fiorentina akhirnya protes waktu itu karena kalau lihat harusnya kartu merah. Harusnya kartu merah karena kena lutut itu. Diterjang kena lutut, mutlak udah kartu merah. Harus kartu merah dan ini kartu kuning pun enggak gitu. Jadi itu yang mungkin warna yang sedikit mewarnai ini ya.
kemenangan Inter. Tapi tanpa kejadian itu pun gue pikir sih Inter memang masih lebih baik daripada Fiorentina, dan mereka sedang dalam angin kebangkitan nih. Mereka udah startnya jelek, tapi dalam beberapa pertandingan terakhir ya kita bisa lihat lah, mereka bisa menang lawan Barcelona, bisa nggak kalah di Camp Nou ya. Artinya ada sesuatu yang benar gitu yang dilakukan oleh Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir ini. Barcelona timnya dia tuh. Senyum-senyum aja dia. Barcelona, padahal kita nggak bahas La Liga ya. Senyum-senyum aja dia. Iya, tapi kalau gue pikir sih memang harusnya Inter berada di dalam kondisi yang bagus ya. Karena kalau kita lihat dari kedalaman skuad Inter dibandingin tim-tim lainnya, 19 tim lainnya di Serie A, Inter tuh paling bagus. Pelatihnya nggak bagus. Ya, inilah memang yang jadi masalah. Sebetulnya pelatihnya mungkin saat dia masih di Lazio bagus ya. Tapi pas saat dia di Inter, tekanannya ini yang bikin dia nggak siap untuk bisa bikin tim ini bagus. Ya musim lalu lah. Kalau kita lihat bandingin misalnya Inter dengan Milan misalnya, ini jauh kan. Tapi ketidakkonsistenannya Inter Milan ini yang jadi berkah buat Milan sehingga bisa jadi juara. Dan lini tengahnya masih angin-anginan ya. Brozovic, kemudian Barella. Tapi Barella cetak gol cepat. Barella belakangan ini bagus lagi. Dia justru dia paling bagus. Iya, mulai kembali ke Barella waktu Italia juara Euro. Aduh. Udah gitu kalau lolos Piala Dunia kan. Iya, mulai kembali nih Barella. Lolos. Dan ternyata jalan ya. Barella, Calhanoglu sama si Mkhitaryan. Jalan di tengah nih. Kas Roma. Iya, gua bingung, ini kan tiga-tiganya sama-sama agak ofensif lah, apalagi Calhanoglu sama Mkhitaryan, setipe ini kan. Tapi ternyata tiga orang ini jalan gitu dengan formasi 3-5-2-nya si Simone Inzaghi. Dan kipernya bagus sekarang. Dan kipernya lebih meyakinkan. Paling enggak dia nggak bengong. Kalau ada ofis lupa, suka mikir kapan gue bayar listrik ya. Kapan gue bayar itu. Iya, jadi kebobolan mulu ada David. Aduh, kompor belum mati. Kalau dia masak. Gimana Is, lu lihat Inter ini? Iya, kalau gue pikir memang dengan kebangkitan ini gue pikir ya lebih bagus ya, apalagi kalau kita nilai di depan juga Inter punya pemain-pemain yang antara pemain utama dan pelapis juga bagus. Ini yang gue pikir harusnya bisa dijadiin sebuah catatan buat Inzaghi ini. Kalau seandainya dia masih segitu-segitu aja, bukan nggak mungkin Inzaghi bisa out nih musim ini. Karena tagar Inzaghi juga familiar ya, di telinga tifosi Italia ya. Allegri, Inzaghi, itu aja berdua itu. Dan memang ekspektasinya tinggi. Interisti sama Juventus kan ekspektasinya tinggi. Rawaristi mah slow. Ya, kita lihat pertandingan lain tentunya, di mana Atalanta akhirnya harus kalah untuk pertama kalinya menghadapi Lazio. Ini Lazio top banget mainnya. Gue harus akui. Ini Lazio bermain sangat stabil ya, kayak Napoli. Dan ini mereka main nggak ada Immobile. Betul. Padahal sebelum pertandingan ya semua statistik memperlihatkan kayaknya mereka akan kalah. Gitu. Karena jelas hampir 40% lah hasilnya turun kalau misalnya nggak ada Immobile di starternya Lazio. Tapi ternyata mereka menang mengalahkan tim yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Di kandang lagi. Di kandang lawan ya. Dan ini sebuah hasil yang pastinya bagus buat Lazio ya, buat kedepannya ya. Ini tentu, dan mereka nggak kebobolan loh dalam 5 pertandingan terakhir. Katanya sudah mau menyamai rekornya si Sven-Goran Eriksson. Waktu yang 7 pertandingan juara ya. Iya, waktu juara. Nih Lazio, gimana? Apakah ini Marozzari, mantan pelatih lu kan? Chelsea kan dulu, dia pelatih Chelsea. Iya, pelatihnya Ais. Bener kan? Benar. Ya, gue pikir ini kejutan sih menurut gue. Kejutan? Iya, karena gue pikir Atalanta ini tim yang bagus lah. Sama gue juga bilang ini kejutan. Di episode sebelumnya gue bilang Lazio menang. Meskipun gue fans Roma ya, gue lihat Lazio menang. Karena kalau gue pikir ya, gaya main Atalanta ini kan bisa menurut gue lebih bagus ketimbang gaya mainnya Lazio ya. Mereka sejak di tangan Gasperini ini kan fluid banget. Pergerakannya dan juga gaya mainnya. Gasperini ini terkenal sebagai orang yang bodoh amat, pokoknya nyerang aja gitu loh. Dan di sini dengan kondisi main di kandang sendiri, kemudian Lazio bisa cetak 2 gol dan meraih 3 poin, ini menurut gue surprise ya. Dan memang kalau kita nilai
Sarri ini pelatih yang bisa dikatakan taktikal juga ya. Di Chelsea saat dia pegang Chelsea kadang-kadang yang ditempatin sebagai striker ini bukan striker murni. Eden Hazard loh pernah dimainin di situ, dan gue pikir tanpa seorang Immobile dia bisa memainkan pola lain untuk bisa jadi tricky buat tim lain untuk bisa meraih kemenangan. Iya, kekurangan Sarri cuma satu sebetulnya. Nggak bisa nyuruh Kepa keluar waktu ada penalti. Masa pelatih kalah pemain ya kan sampai bingung gitu. Sampai rokok nggak dinyalain itu dihancur-hancurin sama dia dibanting. Iya kan itu ya. Saking keselnya tuh. Ya, tapi gue lihat Lazio di bawah Sarri ini kayak ketemu jodoh gitu. Bagus banget. Pas ya. Ya tadi Ais sudah bilang Sarri ini ya nyerang lah pelatihnya. Kita dulu ingat waktu dia di Napoli, dia membuat Napoli menjadi salah satu tim dengan gaya permainan paling bagus di Liga Italia waktu itu ya. Paling memikat, paling menghibur gitu. Nah, sekarang dia mencoba melakukan itu kepada Lazio. Memang nggak gampang ya, karena kan Lazio sebelum ini ya kadang-kadang juga main pragmatis waktu sama Simone Inzaghi. Mereka harus berubah. Tapi beberapa pemain sih gue lihat jelas terlihat ini ya, kemajuan di tangan Sarri. Milenkovic-Savic itu bagus banget musim ini ya. Kemudian siapa itu Zaccagni juga, iya itu juga belakangan juga semakin oke gitu. Dia pelan-pelan bisa kita bilang lah mungkin Sarri bisa melepaskan ketergantungan Lazio dari Immobile pelan-pelan gitu ya. Ya kebetulan Immobile kan memang tidak setajam musim lalu sekarang nih. Dia banyak diganggu cedera, banyak juga ya kurang tajam lah dibandingkan dengan musim kemarin. Dan kondisi itu pemain-pemain lain nih menggantikan peran dia gitu ya sebagai sumber golnya Lazio. Gue suka dengan kata-kata lo, melupakan ketergantungan akan Immobile itu penting banget. Karena kan yang main bola kan banyak kan, maksudnya gak cuma satu orang gitu. Tapi selamat buat Laziale. Wah, ini bisa mengangkat kota Roma. Mengangkat kota Roma di 3 besar ya. Ya, berikutnya adalah pertandingan yang juga gue sempat bahas. AC Milan menang. Mainnya nggak bagus tapi menang. Tapi ini konsisten. 3 poin terus. Ya, setuju gue kalau dibilang. Iyalah setuju lo, realistis. Setuju aja lo. Oh, biasa aja. Ya kalau soal menang udah nggak diragukan lah. Monza gitu ya. Ini tim apaan gitu. Kan ini saudara. Iya, saudara gitu. Cuma ya kalau Milan kebobolan lawan Monza, itu catatan gua dari pertandingan ini. Milan belakangan nih pertahanannya bocor banget. Lawan Empoli kebobolan, Hellas Verona kebobolan, lawan ini sekarang juga kebobolan, lawan Monza. Ya artinya kan kalau kebobolan mereka harus cetak 2 gol dong. Kalau minimal 2 gol untuk menang ya. Seberapa tahan gitu mereka bisa terus mencetak 2 gol di setiap pertandingan. Kalau ketemu lawan berat gimana Milan? Itu yang jadi ini gua ya, kekhawatiran gua melihat. Ya pertahanannya nggak bagus lah, nggak sebagus musim kemarin gitu. 11 gol, kebobolan 11 gol dalam 11 pertandingan. Artinya 1 gol setiap pertandingan, itu catatan yang nggak bagus. Kita lihat di klasemen juga begitu kan. Milan adalah tim papan atas yang kebobolannya paling banyak. Iya, papan atas, Itu ya, jeritan hati Milanisti itu. Ini mengkhawatirkan gitu. Maksud gua kalau misalnya nanti mereka ketemu lawan yang lebih kuat daripada Empoli, Hellas Verona, Monza. Ketika mereka bahkan mungkin bukan kebobolan 1 gol lagi tapi 2 gol gitu misalnya, apakah mereka bisa terus-terusan mencetak lebih banyak gol daripada lawan gitu? Ya, ini tadi bilang nggak bagus di belakang. Apakah memang pengaruh dari banyaknya pemain cedera di AC Milan? Di belakang banyak ya cedera ya? Banyak. Iya, gue pikir ya salah satunya itu. Tapi sejak di tangan Pioli ini kan Milan bisa dikatakan tim yang adaptif ya. Dia cepat beradaptasi. Orang banyak meragukan Milan bisa juara musim lalu. Tapi buktinya dengan pemain-pemain yang murah ini mereka bisa juara. Dan gue pikir ya sekarang mereka kebobolan dan sering kebobolan. Tapi Pioli ini pelatih yang gue pikir dalam beberapa hal cepat sekali untuk revitalisasi timnya gitu. Sehingga gue yakin ke depannya nih Milan masih tetap akan stabil sih, walaupun dari segi kebobolannya akan lumayan juga. Ya kalau gue seneng nih. Iya. Kan dia belum selesai. Undang lagi ya. Undang ya. Iya. Ini dia pro lu. Kalau Hadi kan nggak pro lu ya kan. Pokoknya apa kata kita disalahin aja sama Hadi ya kan. Tapi banyak yang jadi dia ya. Iya. Nah kalau kita lihat tadi bagaimana AC Milan itu lo bandingin dengan musim lalu, kedalaman skuad musim ini apakah lebih bagus sebetulnya? Tapi karena banyaknya cedera sehingga mereka menangnya nggak meyakinkan, mainnya nggak bagus gitu.
Harusnya sih lebih bagus ya soal kedalaman skuad ya. Hampir semua posisi ada 2 bahkan 3 pemain yang bisa ditaruh di situ. Artinya ya cukup lah pemainnya. Ya cuma kalau alasan mengapa mereka sering kebobolan ya mungkin yang pernah gue bahas. Mereka dalam kondisi sekarang mereka udah pernah juara gitu ya, mereka tambah pede, tambah sombong lah dalam tanda kutip, mereka lebih keluar menyerang. Kita lihat aja Theo Hernandez kemana-mana, si Kalulu kemana-mana ke depan. Padahal pemain belakang ya? Iya, padahal pemain belakang dan itu yang membuat agak bocor gitu pertahanan mereka. Ya tapi lagi-lagi Brahim Diaz, Leo itu selalu menjadi pundi-pundi gol. Iya, tapi ada pemain yang belum perform ya, Charles de Ketelaere. Oh iya. Ini itu malah drop kalau gue bilang. Malah drop. Padahal awal sempat kita bahas ya. Iya. Dan kemarin dia punya peluang loh, satu yang harusnya gol itu 90% gol. Tapi dia nggak gol. Ini kelihatan kepercayaan dirinya jatuh nih pemain. Satu peluang. Iya. Nah, Tammy Abraham 10 peluang ada yang gol. Lebih parah lagi ya kan. Lu harus bersyukur, Bro. Belum. Masih nanti. Oh, belum ya. Emosi nih. Belum. Masih Milan ini. Sebagai host gua boleh dong ya loncat ya, bebas ya. Oh, dia masih Milan. Masih Milan Monza, Pak. Iya. Tapi Milan oke lah. Karena ini cukup konsisten ketika Inter dan Juventus ya inkonsisten, Romanya juga sering hilangan poin, Milan terus meskipun diberikan sama Monza. Kan satu itu. Saudara. Satu keluarga lah itu. Yes. Kita akan bahas ya Napoli. Ini Napoli juga menjadi salah satu yang sangat-sangat konsisten. Nah, ada satu quote dari Jose Mourinho. Gua aja nggak bisa menerjemahkannya. Napoli nggak pantas menang, Roma nggak pantas kalah. Maksud lu apa, Coach? Bilang aja kalah udah gitu kan? Gimana menurut lo nih? Ya ini hasilnya yang mengecewakan ya kalau gue bilang. Banget. Ya. Mengecewakan. Jangan-jangan si Ahai, si Bung Hadi bener nih selama ini. Ya, kalau Roma gitu-gitu aja, jangan-jangan gitu ya. Aduh, maksud gue ya kalau mereka nggak bisa cetak gol, jangan kebobolan lah. Kita lihat golnya kayak apa itu prosesnya. Chris Smalling ngapain gitu. Itu di bola kayak gitu bisa lolos si Osimhen gimana gitu. Osimhen kuda, Bro. Nah, kuat banget. Iya kan? Terus kalau ya pemirsa di atas kertas lihat highlight-nya ya. Yang banyak save kan Rui Patricio. Artinya kan diserang terus itu. Roma ya. Parah. 0 shot on target. 0 shot on target. Ini terburuk. Parah. Iya, kalau kita lihat dari statistik nggak bakal bohong ya. Secara ball possession Napoli lebih unggul. Dari segi shot juga kalau kita lihat di sini Napoli 12 kali shot. Kemudian Roma hanya 6 kali shot. Nggak ada yang on target satu juga. Nggak ada. Iya. Sementara Napoli itu ada 5 yang on target. Artinya kan memang layak gol, layak menang. Dan juga kalau golnya Osimhen kan ini bagaimana Chris Smalling telat buang bola kelirusnya. Mungkin saat dia lagi mau buang bola ada cewek cakep kali itu. Jeritan hati Bung Ais. Jadi memang gue pikir Napoli memang layak menang. Dan bahkan kalau menurut gue Napoli harusnya dapat penalti. Saat Ndombele dijatuhin Patricio kan. Dan gue juga aneh tuh. Wasit udah lihat padahal. Wasit udah lihat. Gue nggak usah pakai lihat itu. VAR juga harusnya udah jelas itu. Karena ada sentuhan. Dulu ya. Iya, bola udah didorong, ada sentuhan tangan Patricio ke Ndombele, tapi nggak penalti gitu. Ya, sekali-kali kan VAR Roma. Sekali-sekali lah gitu bola diuntungkan, biasanya juga nggak diuntungkan. Terus kalau lihat dari Napoli, Kvaratskhelia ini tetap stabil, Osimhen ya. Terus belum main Raspadori. Iya. Semuanya. Lu lihat Napoli ini apakah menjadi representatif sepak bola Italia di Italia? Ini remnya blong ini Napoli. Kagak bisa ngerem ini dia. Asli. Dia kalau pilot kayaknya terus naik terus ya, nggak mau turun-turun. Dan mungkin gua harus ngoreksi pernyataan gue sebelumnya ya. Gue yakin waktu itu mungkin akan seperti musim lalu, di mana November itu bulan kejatuhannya Napoli seperti musim kemarin. Kayak di Arsenal kalau di Liga Inggris. Iya. Tapi kalau ngelihat jadwal lawannya ya di bulan November kok kayaknya enggak gitu. Karena nggak ada tim besar yang dilawan Napoli di bulan November. Apalagi mereka juga udah enteng di Liga Champions, udah lolos kan, udah memastikan diri ke sana gitu. Jadi mungkin di bulan Januari habis Piala Dunia baru itu ujian buat Napoli lagi, karena di situ mereka kan ketemu Inter, ketemu Juventus, dan kita nggak tahu apa yang terjadi pada nanti di Piala Dunia, kembalinya pemain dari Piala Dunia. Tapi ya itu, gua kan kemarin bilang November
goyang nih Napoli. Iya. Tapi kayaknya enggak nih. Gua Kalau juga. kalau melihat kayak gitu enggak nih. Kayaknya mereka stabil masih terus nih. Spalletti hebat. Ya kalau gue pikir memang Spalletti sekarang bisa dapat Napoli kayak gini, ini menurut gue tanaman yang sudah mereka tanam dari pelatih-pelatih sebelumnya sih. Kalau kita lihat Napoli ini kan era kebangkitannya itu mulai 2009 ya, saat Walter Mazzarri masuk. Yes. Nah sejak saat itu 2009 sampai sekarang 12 musim, ini hanya 4 kali mereka keluar dari 4 besar. Walaupun gonta-ganti pelatih. Dan musim ini sama kayak Arsenal sebetulnya. Pembelian pemain yang dilakukan oleh Spalletti sukses, pas. Nggak perlu mahal. Nggak perlu mahal. Pemain-pemain yang dia masukkan bagus. Dan dari segi gol juga bagus kan. 26 gol dicetak oleh mereka. Tersubur ya. Tersubur di Serie A musim ini. Kemudian juga nggak ada dominasi 1-2 pemain. 26 gol itu ada 13 pemain yang mencatatkan nama di gol itu. Artinya Spalletti mampu bikin tim ini tampil sebagai tim, bukan sebagai 1-2 pemain gitu. Artinya ini yang bikin gue lihat Napoli punya potensi ya paling enggak untuk bisa bersaing jadi juara musim ini. Tapi ya sama seperti Arsenal sih gue. Kedalaman skuadnya nggak terlalu bagus menurut gue, sehingga di awal tahun depan lah, bulan Januari ini mungkin jadi ujian terberat buat Napoli, apakah mampu bisa tetap di puncak atau enggak. Tapi gue nggak sepaham sama lo. Kalau gue lihat Napoli bisa juara. Kalau melihat penampilan seperti ini, karena lawan-lawannya Juventusnya lagi bele, Internya juga naik turun. Paling AC Milan nih yang paling berat nih. AC Milan ini pengganggu utama sama Lazio ya. Ini dua tim ini kalau stabil. Jadi kan mereka udah 11 kali menang beruntun ya di semua kompetisi. Dalam sejarahnya Napoli itu cuma 1 kali kejadian kayak gitu. Tahun 86-87. Itu zaman siapa? Maradona. Buset. Tapi nggak juara juga kan saat itu. Nggak juara, dia juara 90 kan. Pas pergantian musimnya. Pas pergantian musimnya mereka juga mencatat 11 kali kemenangan. Musim berikutnya baru juara itu. Tahun 86-87? Iya. Belum lahir gua. Jadi silakan diterjemahkan sendiri lah. Lama banget. Tapi ya ini ada Maradona kan dia bilang. Ada. Kvaratskhelia ini juga Maradona dari Georgia ya. Iya. Bisa jadi itu bagus tuh orang. Kvaratskhelia apa siapa disebutnya? Ya Kvaratskhelia. Ya Dona Agnesia. Bukan. Oke, itu Napoli. Nah, Roma kehilangan Dybala ini makin bapuk. Iya, kelihatan. Serangannya nggak ada, mau mainin semua striker ya. Kalau perlu Batistuta dimainin juga tuh. Biar kita Totti masuk sih kan. Totti suruh main gitu. Ini main Shomurodov, main Belotti, main Tammy Abraham, termasuk El Shaarawy, kagak gol juga. Iya, makanya ini yang kita khawatirkan waktu si Dybala out ya sampai lama gitu. Karena ya statistiknya sekali lagi nggak bohong gitu. Dia berkontribusi lebih dari separuhnya golnya Roma kan, dari gol dan assist gitu. Artinya ya walaupun baru sebentar udah kelihatan perannya Dybala ini, dan begitu hilang, aduh ternyata nggak bisa bangkit nih. Ya terbukti sih lawan Napoli kayak begitu. Ya gue sih berharap tadinya ya minggu kemarin lah kita bilang harusnya Roma sama Lazio membantu Milan untuk naik. Membantu Milan? Enggak gitu ngomongnya. Gue bilang berubah liga. Milan mau banget naik ya. Gila ya, ternyata ya Lazio yang ini. Jadi ya ini saat pertandingan pertama di mana gue ragu sama Roma sih. Jadi ragu. Makanya gue bilang tadi, ya jangan-jangan Bung Hadi bener nih. Roma segitu doang. Gue sering. Gue sering ragu. Oke, itu tadi wajar ya Roma kalah ya. Ini akan dipertanyakan bagaimana strategi Mourinho ya. Tampaknya sudah memang usang dan tidak bisa cepat berubah karena memang tidak banyak rotasi. Ya kalau gue pikir memang dengan absennya Dybala, setelah Dybala cedera, ada perubahan pola yang dimainkan oleh Mourinho ya. Saat ada Dybala dia pakai 3-4-2-1. Si Temi di depan sendirian, Pellegrini dan Dybala di belakangnya ya. Dybala nggak ada, dia ubah tuh polanya. Jadi di depannya, di belakang tetap sama 3-4, kemudian 1-2. Temi main dan Zaniolo atau Belotti. Nah ini yang bikin menurut gue Temi ini nggak cocok main 2 striker, nggak cocok, sehingga dia nggak maksimal untuk bisa memburu gol. Dan ini yang gue pikir harus target man, harus 1.
sebetulnya kalau Dybala absen harusnya tetap pola yang sama 3-4-2-1. Kan bisa Zaniolo dan Pellegrini di belakangnya Temi. Ini yang gue pikir salah satu yang lolos dari pertimbangan seorang Mourinho ya. Dan kalau kita lihat Mourinho ya emang waktu awal di Chelsea, gue perhatiin Mourinho dari 2004 ya. Waktu di Chelsea itu tampilnya ngegas tuh. Chelsea saat itu Robben, kemudian Joko, dan pemain-pemain lainnya ini menyerang. Tapi sejak dia ke Inter, nah itu tuh mulai dia parkir bus, kemudian apalagi ke Madridnya berubah jadi pragmatis. Ya ini yang gue pikir Mourinho sepertinya dia terjebak dengan pragmatisme itu, dan itulah korbannya adalah Roma. Tapi materi Roma juga nggak bagus-bagus amat. Dan nama yang lu sebutin tadi, Pellegrini dan Zaniolo, ini menjadi obrolan di teman-teman Romanisti. Memang mereka lagi drop. Betul. Zaniolo yang sempat dipuji, lagi bagus, kemudian cedera, kali ini mau diperpanjang justru mainnya jelek banget. Nggak bisa, gue nggak tahu kenapa ya. Ini datangnya Dybala, Temi jadi jelek, Zaniolo jadi jelek, Pellegrini jadi jelek. Ya udah lengkap sudah gitu. Jadi menyerangnya mandul, backnya juga itu aja kan. Smalling, Ibanez, Kumbulla nggak pernah dipasang. Malah cenderung ini sih kalau gue bilang egoistis jadinya Zaniolo. Jadi kayak mungkin dia ingin membuktikan, oke nggak ada Dybala, gue yang ambil alih tim ini nih, gue pemimpin tim ini gitu, yang mengendalikannya. Jadi banyak kesempatan yang seharusnya dia kasih bola ke Temi, dimakan sendiri, disikat sendiri. Mungkin itu ya yang membuat Zaniolo kelihatan jadi menurun penampilannya, karena dia berubah bukan jadi pelayan buat ujung tombaknya, tapi berusaha menyelesaikan semuanya sendiri gitu. Ya, semoga cepat berlalulah badai di Roma ya. Jangan Mourinho dipecat sih. Karena udah bagus sebetulnya menurut gue, cuman harus merubah rotasi lah. Dan semoga tersingkir di Liga Malam Jumat lah, biar fokus. Fokus di, kalau gue nggak tahu teman-teman Romanisi setuju atau nggak. Kalau gue lebih fokus ke Serie A aja ya. Tahun depan lebih bagus. Kita akan melihat di Giornata ke-12 ada beberapa pertandingan yang menarik untuk kita tunggu-tunggu, meskipun tidak ada grande partita ya. Tidak ada big match gitu. Ini Napoli lawan Sassuolo. Kita bahas dulu karena dia Capolista. Apakah 3 poin lagi atau 12 kemenangan beruntun untuk Spalletti? Masih menang kalau gue bilang sih. Masih? Iya, makanya tadi gue bilang November enggak deh, bukan waktunya Napoli turun. Tapi mereka justru ngebut, baru nanti mungkin Januari barangkali ya. Jadi jeda Piala Dunia mereka nyaman ya? Masih dingin. Gimana, Ais? Iya, gue pikir masih Napoli ya. Dengan kualitas pemain dan juga kualitas pola main yang mereka tunjukin, Napoli masih lebih bagus ketimbang Sassuolo. Ya, gue juga. Gue berani 2 gol lah. Unggul ya, Napoli atas Sassuolo. Next adalah Lecce, Juventus. Nah ini. Juve dong. Menang lagi kan nih Allegri? Menang. Gue yakin menang. Lawan Lecce. Allegri udah, kalau gue yakin ya, ini Juve udah mulai pelan-pelan bangkit. Apalagi kan 3 pemain penting mereka ini, Chiesa, Pogba, dan Di Maria ini kalau nggak salah Pogba dan Chiesa akan pulih di akhir Oktober nih. Minggu depan dia bakal pulih. Tapi apakah langsung main atau enggak kan tanda tanya ya. Sementara Di Maria di bulan depan, awal-awal November dia pulih. Nah, dengan kondisi ini kan paling enggak menyuntik percaya diri rekan-rekan yang lain. Dan plus tambahan 2 kemenangan di Serie A ini gue pikir jadi sebuah stimulus bagus sih buat Juve untuk bisa kembali menang lawan Lecce. Lo Juve? Juve dong. Iya. Ini rentetan pertandingan yang ringan sih sebetulnya Juventus dalam beberapa pertandingan terakhir nih. Dan ini harus dimanfaatkan oleh mereka untuk itu tadi yang Ais bilang. Penting untuk menang, untuk mengembalikan kepercayaan diri. Karena kalau kepercayaan dirinya balik, Juventus masih kuat kok. Iya, betul. Di atas kertas masih kuat ini tim. Bahkan kalau 3 pemain itu nggak ada ya, si Chiesa, Pogba, sama Di Maria masih bagus mereka, masih bagus. Kalau kita bandingkan dengan semua tim gitu ya, bahkan mungkin dia di atas kertas masih lebih bagus daripada Milan sedikit. Iya. Oh ya? Iya. Materi pemain. Materi pemain, kualitas individu pemain masih lebih bagus daripada Milan. Cuman Milan lebih bagus Piolinya kalau gue bilang. Dia punya Pioli itu ya. Allegri lagi jatuh. Ya, terus kita lihat bagaimana Inter menghadapi Dejan Stankovic. Wah, ini Inter menghadapi pemain yang pernah memberikan treble. Iya. Gimana tapi Inter? Nggak ada ampun kayaknya sini. Sampdoria kemarin baru menang loh.
Nggak ada ampun. Untuk Sampdoria atau untuk Inter? Ya Inter lah, Inter lah. Jadi Stankovic ini akan kembali ke Giuseppe Meazza dengan ini ya, tragis ya kayaknya. Karena Bukan tertunduk ya. Akan kalah ini kayaknya nih. Oke, berarti Nggak menang ada Inter ya? ampun nih kayaknya. Menang Inter. Menang Inter. Ini masalahnya Stankovic datang lawannya udah berat-berat ya. Berat-berat. Iya, benar. Jadi Benar. di bulan pertama udah ketemu Roma lah, Iya, ketemu betul, Inter lah. Tapi gue yakin banget nih tim ini akan stay di Iya, Serie A. kalau stay ya. Ya. Ketika mereka menghadapi tim-tim kecil, Sampdoria bisa lah. Yes. Inter Sampdoria. Inter dong. Karena memang gue lihat Sampdoria di musim ini tim yang jelek sih menurut gue. Di Coppa kemarin lawan Ascoli tuh busuk banget mainnya. Kalau siaran ya? Gue siaran. Itu ya Allah, gue ini Sampdoria nih gitu. Iya. Itu Sampdoria nih sampai kayak gitu. Gua malah kasihan Dejan Stankovic-nya loh. Iya. Itu mainnya kagak kayak nggak ada pola, fighting spiritnya juga jelek. Bahkan nyaris kalah loh lawan Ascoli itu. Hoki dia bisa menang adu penalti itu. Iya. Tapi dia akhirnya kalau gue rasa sih butuh waktu karena dia bukan pemain dia, Is. Iya, betul, butuh waktu sih. Dia datang, dia pilih, dia bukan pemain gua. Pas lihat bangku cadangan apa lagi gua nggak kenal gitu. Alright. Lazio Salernitana. Lazio lah. Lazio lah ya. Lazio. Ini Lazio harus 3 poin ya. 3 poin. Biar nempel Milan dan nempel Napoli biar seru. Betul. Dan kualitas ininya jauh sih. Jauh. Kualitas timnya jauh. Salernitana juga lagi jelek-jeleknya banget nih sekarang nih. Ya, betul. Turun nggak seperti kayak musim kemarin ya. Jadi ini kesempatan bagus buat ini. Ini Lazio. Roma KW nih Salernitana. Bajunya marun juga. Iya. Bajunya marun kan? Ya pasti Lazio dalam kondisi bagus. Habis menang kemarin lawan tim gede, ya, apalagi sekarang main di kandang sendiri. Lazio lah. 2 gol gue berani. Gue lupa cerita. Gue pas ngambil baju nih, buka lemari baju bola gue gitu. Udah bini gue ngomong gini, kamu gak malu pakai baju Roma? Simpen lagi dong. Minggu ini simpan aja deh. Simpen lagi. Karena Lazio lagi menang mulu kan. Iya. Oke, Torino Milan. Torino. Oh, belum ya. Iya sih. Iya sih. Agak takut juga nih. Selalu kalau Milan sekarang main agak khawatir gue. Ya itu tadi yang gue bahas. Terlalu gampang kebobolan. Iya. Bahaya kalau misalnya mereka kebobolan lebih dulu sih. Gue bilang. Itu akan membuat apa ya? Ya mereka harus cetak 2 gol. Mereka harus ini hati-hati lagi. Dan kayaknya dengan kondisi sekarang kehati-hatian itu nggak ada karena kan dibongkar nih di pertahanannya. Si Kalulu digeser ke kanan karena nggak percaya kayaknya si Pioli dengan Serginho Dest ya. Agak sering blunder gitu. Di belakang jadi Tomori sama Kier. Kier juga udah agak lambat rentan. nih. Iya, rentan cedera juga. Di kiri ya itu main sendirilah si Theo itu mau main ke depan. Dia nggak tahu bisa kemana. jadi winger nih. Kelayapan mulu tuh anaknya. Jadi gue khawatir itu sih soal pertahanan Milan ini. Bahaya kalau misalnya mereka kebobolan lebih dulu. Oke, tetap Milan tapi. Tapi sih tetap Milan. Dia mah selalu gitu. Nggak mungkin dia nggak Dia Milan. ngerendah dulu ya, tapi akhirnya Milan gitu menang. Ya nice. Gue pikir Milan sih, walaupun di sini gue rasa Milan agak berat juga, perlu effort juga untuk bisa menang dan menang tipis sih Milan, selisih 1 gol. Tapi 3 poin yang penting. Tapi 3 Karena poin. itu yang dibutuhkan saat ini. Iya. Harus ke pragmatisan. Verona Roma, akankah Roma kalah lagi? Ayolah, menang lah. Enggak Ini dong. tim papan bawah ini Verona. Iya, masa kalah ya? Masa kalah. Kalian jadi dua doang ya, Iya. Bang. Jadi Menang lah, menang. bisa ya, bisa bangkit Bisa bangkit lah. Roma ya. Harapannya seperti itu. Menurut lu gimana, Is? Iya bisa lah, Temi ngegolin ini. Temi Rahardit atau Temi Abraham? Temi Abraham dong. Menang lah. Menang lah. Menang ya? Menang. Gue tuh nunggu, mereka udah lama gak cetak gol loh. Iya. Striker-strikernya gitu. Iya, Kemana aja. Masa 13 gol, kebobolan 10. Jadi plus 3. Ini pertandingan udah 11 ya. Iya. Memang kacau banget. Nah, ini berita terakhir bahwa Juventus diinvestigasi. Nah, bagaimana kebenaran beritanya? Iya, jadi udah benar ya, udah fix beberapa direktur mereka, terutama Nedved dan Paratici juga ke bawah-bawah, lagi diperiksa karena dugaan ini sih, memalsukan kondisi keuangan, laporan kondisi keuangan. Waktu selama kemarin, waktu pandemi 2020-2021. Kabarnya kan ini ya, mereka bilang pemainnya potong gaji gede gitu. Betul. Padahal kenyataannya enggak gitu. Mereka
melaporkannya ada pemotongan gaji besar gitu supaya mereka tetap ini ya survive gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi mereka istilahnya ya ngutang sebetulnya, ngutang tapi di laporannya enggak gitu. Di markup lah laporannya itu. Jadi sekarang lagi diperiksa si Nedved dan Paratici. Tapi kayaknya sih ini sih lolos kayaknya sih. Cinca ya. Lolos. Iya. Jadi kayaknya. kemungkinan Juventus sih ngebantah mereka sudah melakukan kesalahan gitu. Oke, kita anggap mereka ngebantah. Tapi kalau terbukti, ancamannya apa? Ya mungkin skorsing ya buat direktur-direkturnya ya. Tapi kalau buat klubnya sendiri, gua rasa nggak ada. Tidak degradasi? Enggak dong. Enggak. Kan ini ke masalah keuangan ya. Manajemen ya? Bukan hasil pertandingan, tidak berpengaruh ke hasil pertandingan. Gue sih kalau Juventus bermasalah, gue senang. Italia mau juara. Loh, Tapi sekarang iya. juara apa, Pak? Eropa. Tenang, siaran bro, Eropa bro. Nations League dong. Oh iya. Iya benar. Nations League. Tapi gue dibaki-baki sama Juventus ini. Tapi bener loh, 2006 itu kan bermasalah ya. Iya, Terus Paolo Rossi waktu itu kan. Iya, Harus bermasalah dulu. Ya buat yang tua-tua yang tahu-tahu ya tahun 80-an. 80. Itu Paolo Iya. Rossi bermasalah juara. Totonero ya dulu. Iya, makanya semoga lah ya. Semoga lah ya. Semoga aja ada, maksud gue ada apa hal positif lah untuk Italia. Dari sekian pertandingan di Giornata ke-12, meskipun tidak ada grande partita, apa yang akan di headline? Pertandingan apa yang akan menjadi headline? 12 ya. Mungkin Napoli, Sassuolo sih kalau bilang ini. Apakah mereka lari gitu ya? Karena ada kemungkinan mungkin Milan main di kandang lawan mungkin aja tersandung gitu. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya Milan tersandung, Napoli menang. Jauh. Ya, tambah jauh kan. 6 poin. 6 poin dan kalau 6 poin udah ini sih. Tanda-tanda bahwa jangan-jangan ini bisa juara gitu. Napoli ya? Iya. Meskipun masih terlalu dini ya. Ya, tapi tanda-tanda itu harus terlihat. Iya. Ya. Iya, kalau gue bilang potensi kejutan ya di Torino Milan sih. Torino Milan. Walaupun gue masih lebih menjagokan Milan ya. Masih lebih menjagokan Milan, tapi potensi kejutannya ada di sini, sementara yang lainnya gua memprediksi tidak ada kejutan lagi selain itu. Kalau gue beda sama kalian. Verona Roma. Bisa nggak Roma menang? Itu aja pertanyaan gue. Menang lah. Belum tentu. Menang. Gimana man? Paling 1-0. Iya, mungkin Mourinho butuh Witan Sulaiman ya. Atau Egy, Nana Fikri. Jadi lebih bagus gitu. Terus depannya si siapa tuh? Hoki Caraka. Hoki Caraka. Oke, thank you ya. Terima kasih kayaknya cocok ya ganti hadiah ya. Datanya enak gitu ya. Tapi ya, menyenengin gua doang. Biar Roma bagus gitu. Oke, kehilangan seorang pemain kunci bagi Lazio tidak terlalu berdampak pada Lazio. Berbeda dengan Roma ketika mereka harus kehilangan Dybala. Performa Roma menurun, sedangkan bagi Lazio tampaknya menjadi penguasa kota Roma untuk sementara. Seperti halnya sepak bola tidak bisa bergantung pada satu pemain saja, karena permainan tim dan juga bagaimana strategi pelatih akan menentukan hasil akhir sebuah pertandingan. Meskipun tentunya ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh fans. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Di atas kertas akan hadir tentunya tiap hari Rabu untuk membahas Serie A Liga Italia. Terima kasih teman-teman. Siap. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan